Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Hari ini kita akan merenungi dari Injil Yohanes 1:19 sampai dengan 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Dan kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Teman-teman, hari ini gereja juga memperingati peringatan wajib Santo Basilus Agung dan Gregorius. Dan kita juga akan merenungi tentang bagaimana firman Tuhan hari ini akan menjadi spirit dasar kekuatan kita untuk melangkah dalam hari ini. Yohanes Pembaptis memperkenalkan dirinya bukan sebagai salah satu dari 3 figur, Mesias atau Kristus, Elia, atau seorang nabi yang oleh orang Yahudi dinanti-nantikan akan datang kembali pada akhir zaman. Melainkan ia memperkenalkan sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Dia adalah suara di padang gurun yang disebutkan dalam Yesaya 43 sampai dengan 5 yang memanggil orang untuk mempersiapkan jalan bagi Yahweh yang akan datang. Ungkapan tanda kutip mempersiapkan jalan adalah suatu kiasan untuk pertobatan yang dituntut oleh Allah dalam kehidupan kita. Dengan memperkenalkan diri sebagai suara yang berseru-seru, Yohanes Pembaptis tampaknya ingin menampilkan dirinya sebagai seorang pewarta kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya, teman-teman terkasih, dia harus berseru-seru atau bersaksi tentang suatu peristiwa di masa yang akan datang, yakni kedatangan Tuhan sendiri. Dan kita tahu bahwa para utusan pemimpin Yahudi dari Yerusalem tampaknya tidak terkesan dengan perkenalan diri Yohanes Pembaptis. Dengan mengatakan dalam firman Tuhan hari ini, "Jika bukan Mesias, jika engkau bukan Elia, bukan pula Nabi yang akan datang, mengapa engkau membaptis orang? Otoritas apa yang dimiliki sehingga engkau dapat membaptis orang di Sungai Yordan?" Maka menjawab pertanyaan itu, Yohanes berkata, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengahmu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang akan datang kemudian daripada aku." Maka melalui jawaban itu, secara tidak langsung sebetulnya Yohanes menekankan bahwa otoritasnya untuk membaptis berasal dari figur yang sangat berkuasa, tetapi tidak mereka kenal. Ditekankan pula bahwa dirinya hanya membaptis dengan air yang tidak berdampak pada pengampunan dosa. Pengampunan dosa datang dari Dia yang datang kemudian sesudah dirinya. Dan Yohanes Pembaptis juga merasa tidak layak. Bahkan dikatakan
dengan begitu indah, membuka tali kasutnya pun tidak layak. Tidak layak membuka tali kasutnya. Padahal kita tahu bahwa membuka tali kasut adalah pekerjaan seorang budak yang paling rendah. Melalui pengakuan ini, kita bisa belajar bahwa Yohanes menekankan otoritas Yesus yang jauh lebih besar dan lebih berkuasa darinya. Dengan ini sosok Yohanes Pembaptis ditampilkan sebagai model bagi para saksi-saksi Kristus. Sebagai saksi Kristus, kita juga dipanggil untuk mewartakan kedatangan dan keagungan Tuhan dengan rendah hati, bukan mewartakan kehebatan diri kita sendiri. Maka dari pengalaman ini kita bisa menyimpulkan atau mengambil sebuah spirit dari pengalaman firman Tuhan hari ini dengan sikap dasar yang begitu sangat menonjol dari Yohanes Pembaptis, yaitu simplicitas et humilitas, yang artinya adalah kesederhanaan dan kerendahan hati. Dua sikap dasar ini yang begitu luar biasa ditampilkan oleh Yohanes Pembaptis dari anak dari Elisabet dan Zakaria. Ia juga disimbolkan sebagai pertapa yang mengenakan pakaian dari bulu hewan, bersanding dengan seekor domba. Ia bergelar pembaptis. Kenapa? Karena tugasnya banyak membaptis. Tujuannya untuk apa? Untuk mempersiapkan datangnya Sang Mesias. Maka Katekismus Gereja Katolik bab 2 nomor 523 itu menekankan tentang John the Baptist ini begitu luar biasa. Dituliskan dalam Katekismus Gereja Katolik. Ia adalah perintis Tuhan yang langsung untuk menyiapkan jalan baginya. Sebagai Nabi Allah yang maha tinggi, ia menonjol dari antara semua nabi. Ia adalah yang terakhir dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan. Ia sudah bersorak dalam rahim ibunya tentang kedatangan Kristus dan ia bergembira sebagai sahabat mempelai yang ia lukiskan sebagai anak domba Allah. Ia juga mendahului Yesus dalam roh dan kuasa Elia, dan ia memberikan kesaksian lewat khotbah, baptisan, pertobatan, dan juga yang tidak kalah penting adalah mati syahidnya. Nah, maka sebetulnya kalau mengingat dari pengalaman-pengalaman ini, di seminari itu ada moto 3S, santitas, sanitas, dan sientas. Di banyak paroki juga mengenal metode 3S, senyum, sapa, dan salam. Nah, maka ada 3 tawaran juga 3S untuk kita semua, supaya kita bisa menjadi para murid pribadi-pribadi yang mempunyai sikap dasar kerendahan, kesederhanaan, dan kerendahan hati. S yang pertama adalah sederhana. Kalau kita mengingat John the Baptist, ia tinggal di padang gurun, ia pakai tadi bulu unta, makanannya adalah belalang dan madu, ikat pinggang kulit. Apalagi ia mengakui dengan rendah hati bahwa ia bukan Mesias atau Nabi yang akan datang. Dengan sederhana ia katakan bahwa ia hanya suara yang berseru-seru di padang gurun. S yang pertama sederhana. S yang kedua adalah setia. Dia tinggalkan orang tuanya dan hal-hal lain demi tugas perutusan. Ia setia selalu siapkan jalan bagi Tuhan walau kadang mengalami terluka, kecewa, kesepian, dan disalahpahami. Apalagi tak lama setelah pembaptisan Yesus sudah tahu ia dipenjara. Karena apa? Karena berani mengecam pernikahan Herodes Antipas dengan Herodias, istri saudara sepupunya. Itu S yang kedua, setia. S yang ketiga adalah sabar. Kita tahu bahwa di usia 27 tahunan ia muncul sebagai pengkhotbah yang terus berseru, bertobatlah, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Walau banyak orang yang kebal dan juga bebal hati, dia sabar untuk terus-menerus berjuang, berani untuk terus berseru di padang gurun dan seluruh daerah Yordan. Maka dalam refleksi
bersama kali ini dalam peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Gregorius, juga bersama teladan John the Baptist, Yohanes Pembaptis. Sudahkah kita mau dan berjuang menjadi pribadi yang sederhana, setia, dan juga sabar? Tetaplah menjadi pribadi yang baik di awal tahun 2023 ini dan terus berjuang untuk mewartakan kebaikan kepada banyak orang di sekitar kita. Kita mohon rahmat dari Allah untuk semua hal yang mau kita perjuangkan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai, dimanapun mereka berada, terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Roma Gandhi. Dadah.